Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebuah hadis An Mu'adz bin Jabal wa Anas bin Malik annahu sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz bin Jabal, dari Anas bin Malik, sesungguhnya mereka mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Panjang Nabi Muhammad SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Wa man kana akhiru kalamihi la ilallah la simhukna. Barang siapa yang di akhir kalimat hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan masuk neraka. Wa man laqiyallahu la yusriku bi syai'an haramtu ahinnar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun, diharamkan atasnya neraka. Yang pertama. Hadis yang ketiga ini ekstrim, karena Nabi yang menjamin. Waman laqiyallah, barang siapa orang nanti yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat, la yusriku bi syai'an, tanpa menyekutukannya dengan apapun, fa haram tu'alina, maka diharamkan dirinya terkena api neraka. Maksudnya apa? Dosa yang paling besar yang berada di sisi Allah, Allah paling benci, paling marah, paling bendu, musyrik. Paling besar. Tidak ada lagi dosa yang paling besar di sisi Allah kecuali musyrik. Dosa yang lain itu tidak ada bisa melebihi dosa musyrik. Dosa apapun. Dosa apapun. Selama kita bertemu dengan Allah, membawa dosa sebanyak apapun, asal jangan bawa dosa musyrik, fa'arum untuk hal jannah. Nabi yang janji tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi nggak akan masuk, tidak akan tersentuh, diharamkan. Ini bukti kehebatan, keutamaan, keunggulan, keagungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Mada man qala la ilaha illallah. Satu, ketemu sama Allah, jangan ada musyrik. Jadi tidak gampang. Rumusnya, pengen tidak tersentuh api neraka, tidak tersentuh. Ketika berhadapan dengan Allah nanti, jangan ada sedikit pun yang namanya musyrik di dalam hati. Pasti akan masuk surga. Dosa musyrik itu faqat amalhum, menghancurkan amal-amal. Jadi sebanyak apapun amal kita miliki, dengan musyrik ini semuanya bersih, ludes, ternyesa, nggak ada sisa musyrik. Saking marahnya Allah. Tapi coba lihat orang yang bunuh 99 orang, betul kan? Nyawa yang diambil 99 orang. Dia berhak mendapatkan rahmat Allah, masuk surga. Kesempatan lebih besar dapat rahmat Allah, walaupun dia membunuh orang, bukan 1, 99. Belum jinahnya, belum maboknya. Jadi silahkan kumpulkan dosa sebanyak apapun, tapi ketika ketemu dengan Allah, jangan bawa musyrik. Ini bukan masalah yang gampang. Bertemu dengan Allah tanpa membawa kemusyrikan sedikit pun berat. Tapi kalau kita mampu bertemu dengan Allah, dalam hati kita tidak ada musyrik sedikit pun, haram untuk alinna, diharamkan baginya tersentuh api neraka. Diharamkan kalimatnya juga. Jadi mau kaduruk acan mau nggak akan selamat. Jadi orang yang selamat tidak tersentuh api neraka. Nabi Muhammad sudah kasih tahu, jangan membawa kemusyrikan ketemu Allah nanti di akhirat. Kemudian diriwayatkan dalam kitab Musnad Al-Hamidi, qala Jabir bin Abdullah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul man qala la ilaha illallah
mukhlishan min qalbihi aw yakina min qalbihi dakhala jannah walam tamasahun nar. Barang siapa orang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas min qalbihi dari dalam hatinya aw yakina min qalbihi atau dengan yakin yang luar biasa dalam hatinya dakhala jannah. Satu, dua, walam tamasahun nar dan tidak akan menyentuh neraka. Jadi jangan anggap enteng membaca tahlil itu. Tahlil itu banyak lafaznya. Yang mufrad la ilaha illallah mufrad itu. Yang tadi sudah dua digabung. Yang mana saja. Jadi kita latihan dari sekarang dengan harapan diniatan. Karena niatul mu'minin khairum min amali kata Nabi. Bahwa niat orang mukmin itu, orang yang beriman itu lebih baik, lebih bagus dibandingkan amalnya. Belum beramal, dia sudah dapat pahala karena niatnya. Saya mau bawakan satu riwayat. Dalam sebuah hadis, Kanjeng Nabi Muhammad menceritakan bahwa di zaman Bani Israil itu ada seorang yang sedang berjalan melewati sebuah gunung. Kemudian orang ini bilang begini, ya Rabb, andai kata gunung itu dijadikan tepung, aku akan bagikan semuanya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan dari kaum Bani Israel. Cuma begitu. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk turun ke bumi dan menyampaikan kepada Nabi yang sedang bertugas pada waktu itu di zamannya. Katakan katanya, bahwa si Fulan bin Fulan sudah mendapatkan pahala niatnya. Aku catatkan bab niat. Padahal maksudnya apa? Ini kan suatu yang mustahil, betul nggak? Gunung jadi tepung itu kan mustahil. Nah, kalau sudah bicara tentang ilmu hikmah, hadis-hadisnya begitu. Sekarang masih COVID, bahkan Jepang sudah lockdown lagi sekarang. Sudah lockdown lagi, 3.000 orang per hari, bukan main-main. Tapi kita nggak bisa main-main. Ya Allah, kalau kita lihat banyak yang susah makan, susah minum, andai kata kita bilang gunung takuan perahu jadi rontok, jadi tahu akan aku bagikan ya Allah pada orang-orang yang sedang kelaparan pada saat. Tapi harus betul-betul mukhlishan au yakinan fi qalbi, enggak main-main niatnya. Jadi benar pengen ngebagi, kalau ada dibagi bukan main-main. Kalau ada contohnya. Satu lagi Nabi Muhammad menceritakan, ini dalam sisi nubuah Nabi Muhammad menceritakan keadaan di akhirat. Coba Nabi Muhammad ceritanya dalam dunia, ini kan nubuah, ini bukan risalah dalam dunia. Di akhirat nanti ada seorang yang dihisab kata Allah, baca kata kitab, dibaca. Orang ini, ya Rabb, ini bukan amalku katanya, bukan amalku. Aku tidak pernah berbuat seperti ini. Di sini ada haji, ada umroh, ada berbagai macam amalan yang tidak pernah aku kerjakan. Apa kata Allah? Itu adalah buku catatan amalmu katanya. Amal yang mana? Kamu waktu dulu dalam dunia kan sering bilang begini, ya Rob, kalau aku punya uang, aku mau umroh. Ya Rob, kalau punya uang, aku mau haji. Ya Rob, kalau aku punya uang, aku mau jihad. Ya Rob, aku kalau punya uang, aku mau menyelamatkan orang tua. Tapi semuanya tidak terlaksana. Aku tuliskan niatmu 70 kali lipat. Coba ya. Bab niat ini semua ada. Alhamdulillah. Libur ya, maca deui we. Temenan eureun ngaji mah. Baca lagi, masya Allah. Bab niat. Jadi karena kita umat yang luar biasa, umat yang terbaik, jangan pernah niatnya niat biasa-biasa, yang luar biasa niatnya. Nah ini harus perlu diterapkan bab niat juga. Dari rumah datang ke sini, niat mau ngaji, ditambah tuh jangan cuma ngaji aja, ditambah niatnya. Sebelum berangkat sudah mendapatkan niat, pahala niat ngaji
sama kiai sama ulama. Ya Allah, cuma ngaji teh, dikir teh pengen jadi wali. Tapi benar ngaji, wiridnya benar, tong main-main. Terjadi wali ini dapat pahala wali. Hari wali terdapat maupun oleh mulhum ya, misalnya di mana gerbongnya sama Rasul, masuk surga tanpa hisab. Tujuannya diajar gitu. Ya kan semua pengen ya masuk surga tanpa hisab, bukan masuk surga bungkul. Insya Allah nanti dapatnya dibahas nanti ada beberapa hadis amalan supaya masuk surga tanpa hisab, bebas, siksa kubur ada semua. Sedang disusun misalnya, insya Allah. Kita teruskan. Ini riwayat dari Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Munjam Al-Awsat. Dari Bilal, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, ya Bilal, nadi finnas, wahai Bilal, serulah manusia. Man qala la ilaha illallah qabla mauti bisanatin dakhala jannah. Barang siapa atau siapa saja orang yang mengucapkan sebelum matinya dalam waktu 1 tahun la ilaha illallah dakhala jannah. Au sahrin atau sebulan. Au Jumatin atau 1 Jumat. Au yaumin atau 1 hari. Au sa'atin atau 1 jam. Masuk surga semuanya. Coba Kanjeng Nabi Muhammad sampaikan begini ajarannya. Kalau kita sekarang ditakdirkan besok meninggal, barusan sudah baca tahlil, surga. Tuh maksudnya. Jadi kalau orang yang baca tahlil tiap hari nggak perlu takut, Nabi yang menjamin masuk surga. Coba. Jadi sing senang, yang senang gitu maksudnya. Tahun depan, sekarang baca. Tahun depan ditarik nyawa kita. Nabi yang bilang 1 tahun. Qabla mautihi. Baca sekarang, meninggal tahun depan, dakhala jannah. Bulan depan dakhala jannah. 1 minggu, 1 hari, sampai 1 jam dakhala jannah semuanya. Sobat. Jadi harus belajar, membiasakan diri membaca tahlil. Di samping pikir yang lain. Karena ini jangan ditinggalkan kan amalan para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul tahlil itu la ilaha illallah. Redaksinya banyak. Yang terakhir yang akan kita baca masih dari Imam At-Tabarani. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah. Barang siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah qabla kulli syai' wa la ilaha illallah ba'da kulli syai' yang kita baca tadi, au fiya minal hammi wal hazan, maka akan disembuhkan dari kesulitan dan kesedihan itu yang sedang dibaca itu. Disembuhkan dari kesulitan dan kesedihan. Sembuh. Kalau sembuh berarti tidak ada kesedihan, berarti bahagia terus, happy terus. Dan tidak ada kesulitan berarti ada terus. Maksudnya ke situ. Padahal nggak minta, ya Allah berikan kami uang, enggak. Jadi fadilah asrornya itu di sana. Disembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Tabib terbaik. Cukup. Jadi walaupun ritmenya kita belum ketemu, tapi minimal keutamaannya kita sudah tahu. Mau dibaca silakan. Dengan cari aja waktunya masing-masing ya, itu kan banyak panjang. Ini kan baru 1, nanti masih gini semua. Nanti kalau sudah komplit yang barusan cuma 10 kali dibacanya. Cuma 10. Jadi kan itu ada 3, 10, jam riwil kan itu kan banyak 100. Ya kurang lebih sejam. Jadi salah satu asror dari tahlil, kita harus tahu kalimat tahlil semakin banyak dibaca, dengan sendirinya dia akan semakin cepat. Karena nggak sama bapak-bapak. Nanti mama juga tahlilnya ganti setelah ini nanti tapinya la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, waqaf la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha. Nanti mas sampai nggak akan dengar itu huruf saking cepatnya. Bukan kita yang minta, memang Allah yang membuat lidah kita untuk lebih cepat membaca. Gitu. Nah ini salah satu asror tahlil itu begitu. Memang begitu tahlil itu. Dan sekali lagi, ini tahlil itu apapun lafaz tahlil ini adalah
kesukaan, kecintaan, wiridan para nabi dan para rasul. Jadi orang tekan ya bangga kita sekarang seperti wiridan rasul, padahal bukan rasul. Rasul sama dengan kita sebelum Nabi Muhammad semua. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dibaca ada manfaat berkahnya. Kalau yang tadi yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian Al-Hasad 3 kali, itu dalam hadisnya itu ini sampai, kalau saya lihat ini sampai masyhur hadisnya, dibacanya itu pagi-pagi sama malam. Kalau pagi-pagi dibaca, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk menjaga orang yang membacanya dari setan. Nah, setannya 2, jin dan manusia, 70.000. Karena setan bentuknya gaib, Allah pun kirimkan bantuan secara gaib untuk orang yang baca. Pagi-pagi dibaca sampai malam ganti shift. Kalau dibaca lagi ganti shift. Kalau dibaca berarti malam gak ada yang ngejaga. Jadi banyak setan yang masuk. Makanya kalau orang udah baca ini, ya dia harus punya penjagaan untuk melawan setan dengan apa? Itu juga saya sedang kumpulkan hadis-hadis amalan untuk mengundang 70.000 malaikat. Ada semua dalam hadis dan amalannya itu luar biasa Nabi Muhammad itu. Kebayang kalau sekarang pagi-pagi 70.000 malaikat datang, malam 70.000. Sekarang kalau tiap waktu sholat kita baca gimana kira-kira? Itu dari mulai jam 1 malaikat, 10 malaikat, 100, yang paling banyak 70.000 malaikat. Nabi Muhammad saking sayang sama kita, cuma kadang-kadang kita nggak ngerti dibaca, makanya banyak orang kesetanan. Kenapa? Doanya tadi baca soalnya kesurupan jadi. Iya, karena kelihatan. Nah, itu malaikat dilawan kan enak ya. Beres baca otomatis kok. Seperti orang ya. Seperti orang kali 70.000. Sampai ke semua pagi-pagi terus ini lu sama malaikat aman, santai. Wah, ada yang kesurupan. Jangan mau kesurupan baca malaikat ngajaran. Jin mana sih wani ngelawan malaikat itu? Sok kepikiran. Ya, panjang-panjang tuh wirid kali itu. Wah, dibandian kalau baca cukup. Syaratnya mukhlisan au yakinan fi qalbi sinya. Komo diniatan ka Gusti sejak di badan muskeun dia nyuhunkeun didongkap direncana dikawangkeun 70 malaikat Gusti ya pangeran gitu. Kanjeng Nabi janjina sing saya jamin maca ieu bakal dilungsurkeun 70.000 malaikat. Catur tapi kanjeng Nabi. Hiji deui insyaallah mudah lafi kok dilungsurkeun amal-amal. Jadi ieu dina kitab Sifatul Jannah Imam Ibnu Dunya kalengakeun. Buat talabat ya Anas bin Malik kita bikin kedua rencangan seorang saudagar kaya sekali waktu keluar dirampok, dibegal. Wahai begal, aku akan berikan semua hartaku, engkau ambil silahkan. Tidak katanya, aku pun minta nyawamu. Cik si begal, apa urusannya dengan nyawaku? Pokoknya aku ingin nyawamu. Baik, tidak masalah. Baik. Tapi izinkan aku sholat 4 rakaat katanya. Ya silakan. Sok. Sholat 4 rakaat, beres sholat nggak doa 4 kali. Ayo doa nanti kanjeng Nabi. Beres 4 kali, tamat, awes salam. Tidak lama kemudian ada penunggang kuda gagah mawa tombak. Si begal kaget saha ieu bener penunggang kuda gagah ieu dengan tombak yang panjang terus langsung digabras dibunuh si begal ieu. Maut turun. Kemudian bertanya, wahai Tuhan, siapa kaknya Tuhan katanya? Datang dari mana pakai kuda gagah ieu tiba-tiba? Aku malaikat katanya. Lalu bagaimana Tuhan bisa ceritanya, bisa tahu? Nah, ini riwayatnya. Ketika doa pertama engkau baca doa orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan Allah, suaranya bergemerincing di langit. Semua malaikat ribut. Wah, doa sah iya. Ya, berarti doa orang yang betul-betul sangat membutuhkan masih ribut. Ketika engkau 2 kali membaca, tambah kencang bunyinya, gemerincing. Dan ketika engkau yang membaca ketiga kali,
Para mana yang lain menawarkan kepadaku, Kang, tuh bulan di anu negara anu berbutuh bantuan. Kunaon kasusnya? Dibegal, dibunuh. Sehingga aku mengajukan diriku pada Allah, meminta pada Allah secara langsung agar turunkan mandat, agar aku bisa membantu engkau, kata si malaikat itu. Dan Allah memberikan izin turun di langit, pakai kuda, mau tomak dipayakan, tapi nanti doa hajat khusus ya. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur. Kini bagikan. Jadi diperhatian namun KPP. Nah, baca. Malaikat mau turun, gagal bisa. Abdi langsung kidil-kidil. Ya Allah. Ilmu Allah mah disimpan di kitab ulama teh manyaan. Asa kersa maca kowe. Jeung kuat maca. Ini ada maca wuku kan 5 menit, 10 menit udah mau kapan ya tuh. Udah kan ada kapuri oge terus we. Perjuangan. Jadi alhamdulillah dengan perjuangannya membuat buku Fadatul Amal bin Asrar Al-Mustafa. Jadi banyak sekali amalan-amalan Kanjeng Nabi yang memang perlu kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan abdi nasihat panjang yuswa. Jadi buku dia kapayuna atas beres. Sehingga ini 2 jilid. Jilid pertama wiridan pendek. Jilid kedua tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran, termasuk beberapa ayat, plus dengan surat hajat sifatnya khusus yang tadi. Saya pikir kayaknya surat hajat, anu dinten Kamis kungkul, sekaliwat Kamis lah. Kamis pagi-pagi, saya pikir saat bacaan ba'da maghrib. Lamun dibaca, mun urang nyuwunkeun Gusti, tak gunung nyuwunkeun dihancurkeun, di hadis Nabi. Allah pasti bakal hancurkeun eta gunung. Gusti itu bak cai itu nyungkeun ditamplokeun kali pasti ditamplokeun Gusti sabeuna kitu surat hajat. Jadi Kanjeng Nabi mah pas nyiapkeun obat segala macam. Tah ieu teh tadi resep. Ya, mun obat mah resep. Jadi mun hayang kenging fadilah anu paling utama entong pernah nyirangan kadar obatna, entong pernah nyirangan bilanganna pan anu ngadamel resepna saha? Kanjeng Nabi atos. Kanjeng Nabi 3 kali, 100. Kanjeng Nabi 1000. Tak kemah urang aya kana 1000. Sepados urang tagih janji Kanjeng Nabi engke. Urang tagih janjina. Kanjeng Nabi geus janji lamun maca ieu 1000 jalmi bakal ditinggalikeun tempatna di surga sancan maot urang tagih janji eta. Aya amalanna. Masyhur hadisnya. Dan orang kersada bacana gitu, mata kudu ngaliung taman bacana. Ada nya dengan kan asik. Oh, iya, abdi tingkat hiji alhamdulillah, abdi 2 alhamdulillah. Terus diri itu mangke bisa kemana-mana gampang. Nah, ini penting masuk bola we. Masuk bola. Mudah-mudahan yang berkati barang barang sadayana, hapunten kasuhun, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.